Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Melanjutkan kajian kitab Subul Salam ya syarah Bulughul Maram di Babul Aniyah, bab tentang bejana ya atau wadah. Hadis kedua ini masih sama dengan hadis pertama. Itu berbicara tentang bejana emas dan perak. Ya, kita bacakan dulu hadisnya wa an Ummi Salamata ya. Dan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yashrabu fi ina'il fidati, ya orang yang minum di bejana perak, fido, inama yujarjiru fi batni nar jahannam. Ya, sesungguhnya ia bergolak, gitu ya, bergolak si air tersebut di perutnya, ya, atau apa namanya, mendidih ya, ini mendidihkan neraka ya, atau api neraka jahanam di perutnya. Jadi sama ya, sama saja dengan orang itu mendidihkan air ya, apa, api neraka di dalam perut, minum pakai bejana perak. Ya, muttafaq alaih. Ya, di sini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disepakati ya, Bukhari dan Muslim. Dia juga ada di apa, Muwatta ya, Imam Malik, Ibnu Majah, Darimi, Tayalisi, Ahmad. Ini ada keterangan sahih ya, tentu sahih ya, muttafaq alaih, tidak diragukan. Nah, baik, berikutnya membahas tentang biografi dari Ummi Salamah ya. Silakan yang mau baca, barangkali yang online. Boleh, Sad? Anda coba, Sad. Coba Sandi. Eh, Tarjamatu Ummu Salamati. Tarjamatu Ummu Ummi Salamah. Salamata. Ummi Oh iya, nah. Salamata. Tarjamatu Ummu Salamata. Tarjamatu Ummu Salamah. Ummu Salamah. Wan Ummu Salamata hiya umul mu'minina zauju Nabi zauju Nabiyyu sallallahu Nabi alaihi ya, wasallam. Nabi belum pilih. Mudah pilih. Zauju Nabi sallallahu alaihi wasallam ismaha Ismuha. Hinduba ismiha Ismuha. is ismuha Hindu bintu jadi kanjuan Abi Umayyata kanat tahta Abi Salamata bani Abdil Asadi hajarat ila adil habasyati ma'a zaujiha wa tuwafa Tufiya anha ya, fil madi tufiya. wa tufiya anha fil madinati ba'da audatihima minal habasyati Habasyi. Hmm. Minal wa tazawwajjaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil madinati sanata arba'i minal Arba'in. hijrati arba'in minal hijrati Hmm. wa tufiyat Hmm. sanata tis'a wa khamsina Tis'in. wa tufiyat sanata tis'in wa khamsina wa qila sanata ithnataini wa tis'ina Sittina. wa sittina wa dufinat bil baqi'i wa umruha arba'un wa thamanuna sanatan. Ya, cukup nih. Nah, jadi ini menjelaskan tentang tarjama, maksudnya biografi Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah itu ya Ummul Mukminin ya, nah, ibunya orang-orang beriman ya, karena istri Nabi. Ya, wa Bismillah. azwajuhu ummahatuhu.
Jadi istri-istri Nabi adalah ibu mereka. Karena mereka dalam posisi seperti ibu-ibu kita. Makanya haram untuk dinikahi setelah sepeninggal Nabi. Zawju Nabi SAW, istri Nabi SAW, Ismuhana, nama aslinya Hindun. Hindun bintu Abi Umayyah. Hindun nama asli dari Ummu Salamah. Bintu Abi Umayyah, anak dari Abi Umayyah. Karena tahta Abi Salamah. Nah, sebelumnya Ummu Salamah itu ada di bawah, maksudnya di bawah suami ya, ya Abu Salamah ya. Karena kan nama anaknya Salamah, jadi ada Abu Salamah, ada Ummu Salamah. Ya, bin Abdul Asad ya. Hajarat ilal ardi Habasyah. Ya, Ummu Salamah itu hijrah ke negeri Habasyah. Ini hijrah ke Habasyah itu kan. Ya, ma'azawjiyah bersama bersama suaminya. Wa tuwfiya anha fil Madinah, dan wafat suaminya itu meninggalkannya di Madinah ba'da audatihima minal Habasyah, setelah keduanya kembali dari Habasyah. Setelah kembali ke Madinah, ya Habasyah, di Habasyah kan cukup lama ya. Orang-orang yang hijrah ke Habasyah itu sekitar 15 tahun kalau nggak salah. Cukup lama di sana. Nah, pulang lalu udah di Madinah, meninggal suaminya ya dalam perang ya kalau nggak salah. Wa tazawaja Nabi SAW fil Madinah sanata arba'in minal hijrah. Nah, dan Nabi menikahinya di Madinah tahun 4 Hijriah. Zawaj. Itu kan doa Nabi sendiri kan ketika kunjung itu, ketika Abu Salamah meninggal, kata Nabi, semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Ya, ternyata Hmm. dinikahi oleh Nabi, dan tentu Nabi lebih baik daripada suami sebelumnya. Sama jadi ibu si mati yang berarti mereka bukan ada pemimpin itu. Iya, ya, itu Salamah. Dan dia adalah istri yang apa namanya, dewasa, yang memberi solusi kepada Nabi ya. Salah satu contoh kan waktu peristiwa Hudaybiyah ya, di Hudaybiyah itu kan ada kesepakatan ya dengan orang-orang kafir ketika mau umroh, tapi nggak jadi kan, dihalangi. Hanya disepakati tahun depan. Ya, dan ada satu kesepakatan yang ini menurut sebagian sahabat nih kurang memuaskan, agak sedikit kecewa lah gitu, sahabat itu. Yaitu apa? Kalau ada orang dari pihak Nabi datang ke Mekah, ya kan, maka nggak boleh dikembalikan. Tapi sebaliknya kalau ada dari pihak Quraisy Mekah yang datang ke Nabi, harus dikembalikan. Nah itu kan secara ini apa namanya, kurang adil ya. Sehingga sebagian sahabat yang belum mengerti, tapi Nabi itu kan menerima kesepakatan itu. Tentu yang dipilih oleh Nabi itu terbaik, ya kan? Karena kan jarang-jarang orang kafir Quraisy mereka sendiri yang minta damai. Mereka nggak pernah sebelumnya itu ingin damai, ingin menghabisi terus kepada Nabi, kepada kaum muslimin. Tapi di Hudaybiyah itu mereka mungkin sudah mengakui adanya kekuatan dari kaum muslimin, ya kan? Sehingga mereka mau berdamai, mau membuat kesepakatan. Akhirnya tapi diterima. Walaupun misalnya ini agak ini, tapi sebetulnya tidak juga kalau dipahami lebih dalam. Karena Nabi kan cerdas, Nabi mengetahui hikmah. Nah, sebagian sahabat yang melihat dari apa namanya, dari luar gitu ya, secara zahirnya, termasuk juga Umar bin Khattab juga agak ini ya, agak agak kecewa gitu dengan itu. Ya, tapi akhirnya dia menyesal Umar itu karena bersikap agak kecewa gitu, ya kan? Dan ternyata kan kalau orang Muslim datang ke Mekah mau ngapain? Gitu. Kan mereka udah hijrah ke Madinah.
sudah bersama Nabi, ngapain kembali ke sana? Nggak ada urusan, nggak ada kepentingan. Kecuali nanti setelah Fatu Mekah kan gitu. Dan kemudian kalau orang-orang yang dari Mekah ini kan artinya orang-orang yang sudah masuk Islam tapi ditahan oleh mereka itu kan, oleh pihak keluarga mereka kan, dikurung gitu, ditahan bahkan disiksa. Itu kan ada sebagian yang mereka mau bergabung ke Nabi. Nah, itu harus dikembalikan dalam perjanjian itu. Ya, saya sampaikan setelah perjanjian itu dibuat ada sebagian tuh sahabat eh, siapa namanya Abu Jandal ya kalau nggak salah itu. Dia itu dari ayahnya itu siapa, Suhaib bin Amr ya. Suhaib bin Amr berasal masih kafir. Ya. Tapi nanti masuk Islam kan. Nah, jadi mau bergabung ke Nabi ya, tapi sudah ada perjanjian yang harus dikembalikan. Ya kan? Tapi kemudian Abu Jandal ini malah tidak ke Nabi, tidak ke Mekah gitu. Akhirnya dia membuat apa persembunyian. Sampai di situ dia menakut-nakuti orang-orang kafir gitu. Terus ngajak rekan-rekan gitu ya, sembunyi-sembunyi. Ya kan, jadi meneror orang kafir. Akhirnya kan berdiskusi dengan Nabi, akhirnya diizinkan untuk bergabung ke Nabi. Nah, apa ini yang kita kaitannya dengan musalamah tadi? Jadi agak sedikit kecewa para sahabat itu. Sedangkan mereka sudah membawa kambing kan untuk umroh itu, untuk haji, ya kan? Nah, itu nggak jadi karena sebalik lagi karena tahun depan. Nah, kemudian Rasul memerintahkan mereka untuk menyembelih hewan-hewan yang sudah dibawa ini, disembelih. Ya, tapi nggak ada satupun sahabat yang mau melaksanakan perintah Nabi. Kenapa? Karena mereka agak kecewa gitu. Nah, sampai curhat ke Ummu Salamah gitu. Jadi kan di situ Ummu Salamah itu dibawa di dalam perjalanan itu kan. Kata Ummu Salamah, wahai Rasul, ya nggak usah bicara, udah kamu bawa apa namanya kambing gitu ya, kemudian alat itunya ya pisaunya, gitu ya, lalu setelah itu engkau mencukur, jadi berikan contoh aja, perlihatkan, nanti mereka akan ikuti sendiri gitu. Ya, jadi mengajak dengan memberi contoh. Ya, akhirnya dilakukan saran Ummu Salamah dan benar. Ini salah satu keistimewaan dari Ummu Salamah. Ya, wafat tahun 59 Hijriah. Ada juga yang mengatakan 62 ya. Nah, dimakamkan di Baqi ya, tempat pemakaman para sahabat. Umurnya 84 tahun. Ya, cukup cukup ini. Ya, nah kemudian masuk ke matanya, ya qalat, dia berkata, Musallamah qala Rasulullah SAW, alladzi yashrabu fi ina'i fiddah. Yang minum di bejana perak. Hakada indah syekhain. Begitu menurut atau ada pada riwayat dua syekh, yaitu Bukhari Muslim. Jadi pada riwayat Bukhari Muslim dengan redaksi seperti itu. Wan faroda Muslim fi riwayat Umroh. Nah, Imam Muslim menyendiri dalam riwayat lain biqaulihi, dengan perkataannya fi ina'il fiddah wa dhahab. Ya, pada bejana perak dan emas ya. Karena di sini perak aja. Tapi disebut perak dan emas. Innama yujarjiru. Ya, hanyalah dia memanaskan atau mendidihkan, membuat bergolak gitu ya. Nah, golak bisa Sunda ya, mendidih. Bidobil musannati tahtiyah, dengan mendomakan huruf yang bertitik dua
Bukan musana tahtia. Iya, yang bertitik dua di bawah maksudnya iya. Jadi huruf iya-nya didomakan yujarjiru. Ini kan sedang menjelaskan kata yujarjiru. Wajim lah dan jim ya. Faro ya, lalu ro ya wajib maksuro dan jim dikasrokan yujarjiru. Nah, yujarjiru itu dari kata jarjaro ya, masdarnya sautu wuku ilma fil jauh suara ya apa mengenaknya air pada apa kejauh kerongga ya kalau bahasanya kan ngegelek-gelek gitu ya bahasa Indonesianya apa ya? Keselak. Beriak atau gimana jadi si suara air itu masuk ke dalam ya eh, kalau bahasanya kan kerubukan gitu ya belak belak bahasa Indonesia bahasa Indonesia gitu. Jadi masuk ke dalam lah ya gitu ya. Masuk ke dalam. Kalau di apa namanya sungai, apalagi yang mendidih kan, itu air yang mendidih panas kan ada suara si air itu bukan ya bergolak gitu ya. Wasautul ba'ir indal jaro dan suara apa namanya unta ya ke indal jaranya indal dojar ya ketika gaduh gitu ya dojar itu gaduh ketika berisik ya jadi unta ketika berisik suaranya kayak gitulah ya itu yujar jiru ja'ala syurba wal jarotan dia menjadikan meminum ya jara itu kan artinya sama meminum juga meneguk jara itu meneguk ya saroba itu meminum syarab ya jara meneguk disebut jar-jaro jadi minum disebut jar-jaro jadi ada suara yang apa, bergolak di dalam perut itu fibat ninarnya mutabalik bena syai'ain itu untuk menggambarkan tadi apa namanya di dalam api neraka itu panasnya disebut yujarjiru kan kalau Zamasyari berkata yurwa birok inari ay ala annaha fa'ilun majazan Zamasyari ini walaupun secara akidah dia mutazilah tapi dalam segi bahasa dalam ilmu kebahasaan dia jadi rujukan bisa dijadikan rujukan adapun masalah akidahnya tentu kita tolak Zamasyari yang menulis kitab tafsir Al-Kasyaf. Ya, diriwayatkan dengan merofakan anar ya. Jadi kata narnya di merofa dibaca doma. Ya, yaitu apa namanya? Fi batnihi naru berarti kan kalau rofa berarti naru jahannam. Ai ala anan fa'il. Nah, kalau dibaca fa'il apa dibaca rofa marfu berarti fa'il. Fa'il dari yujarjiru. Jadi apinya itu yang yujarjiru gitu. Ya, majazan sebagai majaz wa illa ya jika tidak fanaru jahannam ala la tujarjiru fi batnihi wa inna maja'ala jar al insani lil ma'i fi hadil awani manhi anha. Ya, jadi eh, neraka jahanam secara hakikatnya kan tidak mendidih tadi itu di perutnya. Ya, yang ada adalah orang itu yang apa menjadikan meneguknya seseorang terhadap air pada bejana-bejana yang dilarang ini darinya wastihqaqil iqabi ala istimaliha dan dia layak untuk mendapatkan hukuman atas menggunakan bejana tersebut kajar jarotin hari jahannam fi jaufihi majazan ya seperti mendidihnya neraka jahanam di dalam rongganya dalam perutnya ya secara majas
Gitu. Jadi ini diibaratkan ya, disamakan seperti memasukkan. Kenapa? Karena memang balasan yang akan didapatnya di neraka akan seperti itu. Ini sama kayak ayat yang memakan harta anak yatim kan aladina yakul apa? Yakuluna amwalal yatama zulman inama yakuluna fi butunihim naro. Sama kayak ayat itu. Jadi orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, dia sama dengan memakan api neraka ke dalam perut. Nah, ini juga sama orang yang minum pakai bejana emas atau perak, itu sama dengan memasukkan api neraka, membuat perutnya itu mendidih dengan api neraka. Ini berarti kan keras ancamannya. Itu jelas ya menunjukkan haram, tidak boleh. Jadi orang saking kayanya gelasnya aja emas gitu. Tempat minum ya wadah airnya ini emas atau perak. Itu orang saking kaya. Romawi bahasa Romawi biasanya. Iya. Ya itu nggak boleh haram. Ya bahkan kan di hadis pertama itu apa namanya ya, wa lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Kalau buat kita orang beriman ya nanti di akhirat di surga itu udah jelas semuanya emas perak. Rumahnya juga emas dari perak, dengan lantai dan segala macam. Itu di surga. Kalau di dunia ini ya buat orang-orang kafir ya. Mereka seperti itu ya karena mereka kafir kan gitu. Bukan berarti halal bukan. Hakada ala riwayat Rafi. Begitu dengan riwayat Rafa. Wa dzikrul fi'li yani yujarjiru wa in kana fa'ilun nar. Dan menyebutkan fi'il yakni yujarjiru walaupun fa'ilnya adalah kata nar wa hiya muannasah lil fasli bainaha wa bainal dunya. Ya, dia mu'anas untuk memisahkan antaranya dan antara fi'ilnya. Di ana ta'nisaha ghairu hakiki karena mu'anasnya itu tidak hakiki. Ya, karena kan yujar juru kan mudzakkar pakai ya ya. Sedangkan naru itu kan mu'anas. Makanya fatakun narolati ya, dalam Al-Quran. Bukan fatakun naroladi, tapi alati kan mu'anas. Nar itu mu'anas. Wakuduha, wakuduha bukan wakuduhu. Ya kan? Tapi dia mu'anasnya mu'anas majazi. Karena memang kan nggak ada tamat betulnya juga di situ. Bukan mu'anas hakiki. Nah kalau mu'anas majazi yang bukan hakiki itu boleh fiilnya nggak mu'anas, fiilnya mudzakkar yujar jiru. Kalau naruhnya tadi dianggap fa'il. Karena kan fiil dan fa'il harus sesuai mudzakkar mu'anasnya. Nah ini kan yujar jiru mudzakkar, harusnya tujar jiru kalau mu'anas. Ya tujar jiru tapi yujar jiru. Karena naruhnya mu'anas majazi tidak hakiki. Nah, itu pembacaan pertama tadi menurut Jamaah Syari ya. Nah, ya wal akhtar ala nasbi nar jahannam ya riwayat kebanyakan yaitu memansubkan nar jahannam naro bukan naru gitu dibacanya mansub jadi maf'ul bih. Nah, siapa lalu fa'il pelaku dari jarjaro wa fa'ilul jarjaro huwa syarib itu peminumnya itu. Wan naro maf'uluhu narnya maf'ul bihnya wal makna dan maknanya ka'annama yajra'u naro jahannam. Ya, seakan-akan dia meneguk api neraka jahanam min babi nama yakuluna fi butin nar yang tadi. Ya, jadi termasuk bab atau maksudnya semakna dengan ayat ini. Satu bab ya, satu wilayah pembahasan. Ya, kalau memakan harta anak yatim itu makanan ya, memasukkan, memakan api neraka. Kalau ini minum. Nah, qala Nawawi berkata, awanasbu wa sahih al-masyhur. Nah, mansub itulah yang benar yang masyhur ala di alaihi syari'un yang dipegang oleh para pensyarah hadis ini ya. Wa ahlul gharib
Ya, ahli yang mengetahui kata-kata gharib yang asing. Ya, maksudnya ahli bahasa yang mengerti kata-kata yang asing. Ya, walughah ya ahli bahasa ya wajazama bil azhari. Bahkan Azhari salah satu ahli bahasa, beliau menulis kamus ya. Al Azhari itu apa ya nama kamusnya itu ada Al Azhari. Nah, itu ditegaskan ya, Azhari menegaskan ya, maksudnya menegaskan bahwa dibacanya itu mansub naro ya enam gitu. Jadi itu yang lebih kuat di naronya. Jadi yujar jiro berarti fa'ilnya bukan ya, tapi orangnya. Nah, wa itu ya, wa jahanam dan jahanam itu ajami ya. Itu bukan berasal dari bahasa Arab, la tansorifu li ta'nisi wal alamiyah. Nah, dia tidak ghair munsharif ya, la tansharif tidak artinya tidak bertanwin ghair munsharif itu. Jadi jahanam itu termasuk isim ghair munsharif, simula dilayan syarif. Apa alasannya? Li ta'nis wal alamiyah. Nama apa? Al alam ta'nis. Nama muannas kan semua. Semua termasuk ghair munsharif. Zainab, Hindun, Aisyah. Hindun nggak termasuk Aisyah. Jadi Hindun pengecualian 3 huruf tengahnya sukun. Hindun, Da'dun gitu. Nama perempuan tapi terdiri dari 3 huruf tengahnya sukun. Itu enggak termasuk ghair munsharif. Kalau Sa'dun mah kan nama laki-laki, Sa'ad. Kalau Hindun, Da'dun itu nama perempuan. Da'dun. Jarang ada nama Da'dun. Jarang. Iya. Udah Da'dun. Idhiya alamun li tabaqatin min tabaqat. Kenapa? Karena dia adalah nama untuk satu tingkatan dari tingkatan neraka. Dan Allah minna. Semoga Allah melindungi kita dari ini. Nah, jadi ini nama dari neraka jahanam itu salah satu nama. Nah, dia nama untuk mu'annas karena kan neraka mu'annas sebenarnya. Syumiyat bidzalika li bu'di qa'riha, dinamakan dengan itu karena sangat jauh apa namanya? eh, Bawahnya itu apa disebutnya? Dasarnya ya. Wakila ligiladi amriha. Ada juga yang mengatakan karena kerasnya urusannya. Ya, fil azab dalam mengazab wal hadis ya dulu ma dalla alai hadisu Hudzaifata al awalu. Hadis ini menunjukkan atas apa yang ditunjukkan oleh hadis Hudzaifah yang pertama. Jadi hukumnya sama. Karena masih sama berbicara tentang hukum bejana emas dan perak. Jadi nggak dibahas lagi istinbatnya karena udah di awal hadis yang pertama. Gitu ya. Nah, jadi ini jelas ya pembahasan haramnya menggunakan emas dan perak sebagai wadah. Nah, kalau di sini kan untuk makan dan minum. Kalau di hadis yang pertama kan jelas ada makan ya. La ta'kulu gitu. Apa la tasrabu dulu ya, la tasrabu fi aniyati dzahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima kan gitu. Inama lahum fi dunya wa lakum fil akhir, itu hadis pertama. Jangan makan di bejana emas dan perak, apa jangan minum di bejana dan jangan juga makan. Nah, jelas kalau di hadis ini kan minum aja yang kedua ini kan. Nah, ini jelas yang dari hadis ini makan minum. Nah, lalu kalau untuk penggunaan yang lain bagaimana hukumnya? Kalau tidak buat makan minum, kalau yang dilarang itu kan artinya jadi gelas ya atau teko gitu. Pokoknya wadah untuk makan minum.
piring ya ataupun apa namanya tempat nasinya yang berkaitan dengan makan minum. Nah, kalau digunakan selain itu gimana? Laki-laki nggak boleh ya, Ustaz? Ya, Laki-laki ya nggak termasuk. itu perhiasan, jadi perhiasan itu nggak boleh. Kalau selain perhiasan gimana? Misalnya hanya dipajang di rumah atau Investasi. jadi apa ya? Jadi buat pajangan rumah, ya kan? Atau Oh, buat masjid. kubah atau apa? Nah itu boleh nggak? Nah ini yang ada perbedaan pendapat para ulama. Kalau yang dalam hadisnya kan jelasnya itu makan minum. Ya, nah ada para ulama yang kasih termasuk di sini di madzhab Syafi'i ya. Termasuk kenapa Ibnu Hajar memasukkan hadis ini? Karena kan ini babnya kan kaitannya dengan bukan digunakan makan minum justru buat wudhu. Bencana, oh ya. Kan ini kan bab toharo. Ya, Kan bab toharo kan kenapa dimasukkan babul ania ke dalam kitab toharo? Karena kan ini sedang membahas wadah buat air yang digunakan untuk toharo. suci. Kan itu bukan makan minum, nggak termasuk makan minum. Nah, artinya berkesimpulan, Ibnu Hajar ya, dalam menyusun Bulughul Maram ini. Ya, artinya termasuk tidak boleh juga digunakan untuk wadah air untuk berwudu, untuk tahan. Mungkin sopakan dia. Ya, nah artinya kan tidak hanya makan minum, diambil kesimpulan dalam penggunaan-penggunaan yang lain juga. Ya, di situ ada semacam kias juga situ, ya. Dalil kias menggunakan kias. Karena kan kalau yang ada di dalam petunjuk ayat dan hadis apa hadisnya ini kan hanya makan minum. Dikiaskan kepada penggunaan lain, ya pakai wadah air buat wudhu atau buat mandi gitu kan. Ya, bagaimana cara mengkiaskannya? Nah, ini yang disebut kias aula ya, lebih utama atau istilahnya itu kan fahwal itu atau mafhum muwafaqah. Apalagi ini mafhum muwafaqah. Disebut juga fahwal itu. Kalau sejajar kan lahnal hitam disebutnya. Kias mustawi kan gitu. Ada apa namanya? Kalau ada lagi mafhum muhalafa itu mah bertentangan atau kebalikan makna pemahaman terbalik. Kalau itu mafhum muhalafa ya, yang disebutnya dalilul hitab dalam ilmu fikih itu. Nah, jadi kalau pahwal hitam atau mafhum muwafaqah ya dalam hal makan dan minum, makan minum kan kebutuhan paling utama manusia. Benar nggak? Orang yang namanya makan minum itu pasti itu kebutuhan primer karena orang kalau nggak makan minum dia mati, ya kan? Untuk menjaga kelangsungan hidup. Adapun misalnya hanya itu sebagai pajangan, ya, atau cuman buat wadah air wudhu itu kan tidak mendesak kan? Kalau makan minum kan mendesak, ya. Nah, dalam hal yang mendesak saja makan minum tidak diperbolehkan menggunakan wadah emas dan perak. Apalagi penggunaan-penggunaan lain gitu, yang tidak semendesak makanan minum. Nah, di situ itu kiasnya. Ya, sehingga lebih haram lagi karena orang makan minum kan pasti butuh wadah. Ya kan, makan minum kan nggak langsung ke tangan tapi ya, ada wadah kan, butuh wadah. Nah, nggak boleh pakai emas dan perak. Padahal itu sangat butuh kepada wadah, tapi tidak diperbolehkan. Apalagi penggunaan lain yang tidak mendesak. Lebih tidak boleh lagi gitu. Jadi itu diambil kiasnya itu seperti itu. Karena juga kan ada ilatnya kan. Kenapa sih dilarang? Karena apa namanya
karena itu menunjukkan kemewahan ya, berlebih-lebihan, gitu ya. Kemudian juga membuat kasri ya kulubil masakin, membuat hancur ya hati orang-orang miskin. Gitu hancur itu maksudnya apa? Ya, gitu kan. Hancur hatiku. Ya. Hancur-hancur hatiku. Karena ya sekarang kan kita lihat kan begitu orang-orang kaya kan pamer segala macam. Sedangkan orang miskin tuh sangat miskin, sangat kesulitan ya. Ya orang miskin semakin miskin, ya orang kaya semakin kaya. Itu maka diharamkannya. Ya walaupun ada sebagian ulama yang tadi membolehkan dalam penggunaan lain. Makanya kan sampai dibuat kubah emas ya, kubah emas, istana-istana dilapisi emas dan sebagainya. Itu berarti menggunakan fikih yang berbeda gitu dari yang tadi, dari yang jumhur ulama gitu ya. Nah, walaupun emas dan perak tentu bersih gitu kan. Air kalau wadah emas banyak bersih dia. Tapi bukan karena bersihnya tidak boleh digunakan itu, karena penggunaan emas dan perak itu haram, keharamannya itu di situ. Ya ini kan antisipasi aja. Kalau kalau ada orang yang terlalu kaya gitu, sampai menggunakan emas dan perak. Hmm. Ini kan berarti untuk mereka nih. Kalau buat kita jauh gitu kan. Namrud bisa kunci Mas Namrud. Kunci-kuncinya. Kunci-kuncinya. Kayak baik ada yang ditanyakan. Ya, cukup ya insya Allah. Mudah-mudahan Ya. ada manfaat yang kita ambil dari kajian ini. Qul qouli hadza astaghfirullahi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.